Assalamualaikum Bapak Ibu. Dengar suara saya, Pak? Dengar, Pak. Dengar. Oke, Waalaikumsalam. Bapak Ibu ya. Masih ada beberapa teman lagi yang masih belum aktif, masih belum gabung. Nah, itu Pak Jub, awak itu masalahnya. Apa Tak tuh ada Pak suara Pak Syaril? Jub. Awak pikir Pak Jub menghilang di Papua kan? Hadir Pak Syaril, Insya Allah hadir. Ini recording, tapi tak ada suara. Belum Takut awak belum direkam lagi kan? dong. Lanjut, makasih, makasih. Oke Pak Syaril. Kita coba rekam langsung nanti biar kawan-kawan bisa juga langsung memakai nanti kan. Baik Bapak Ibu. Gimana Bu Silvi? Kita mulai. Pak, boleh, Pak? Oke, kita mulai jalan. Berarti langsung Bapak saja, Pak? Oh iya. Nanti ada Pak Dedi nanti nambahkan gitu. Iya, baik. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua UPLP FKIP Universitas Riau, Bapak Supriyadi, SPD MSN. Yang terhormat Bapak Ibu Koorprodi, yang terhormat Bapak Ibu DPL yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu kita bisa berkumpul pada acara penyamaan persepsi penilaian PLP MBKM tahun 2024. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehingga acara ini tentunya mudah-mudahan berjalan lancar hingga akhir nantinya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja acara pertama, yaitu penyampaian materi data penilaian PLP MBKM yang akan dipaparkan dan dijelaskan langsung oleh Ketua UPLP kita, Bapak Zufriyadi, SPD MSN. Kepada Bapak, disilakan Pak. Baik, makasih Bu Silvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu DPL, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Ketua Prodi, kemudian yang tidak satu persatu namanya. Izin Bapak Ibu sebelumnya dari pimpinan kita, Pak Dekan, Bu Wakil Dekan, pada kesempatan hari ini tidak bisa mengikuti bersama kita karena pada kesempatan hari ini mereka dalam keadaan menguji PNS. Dan demikian salam dari beliau dan mereka semua untuk kita bersama. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk dalam undangan kita bersama dalam kegiatan penyamaan persepsi kita untuk melaksanakan penilaian dari PLP MBKM. Sebetulnya kita sudah merancang kemarin untuk membuat video pembelajaran tutorial, namun ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita, dari teman-teman kita, bagaimana sebaiknya untuk kita buka saja untuk Zoom ataupun kegiatan tanya jawab sehingga kita bisa lebih paham dan lebih mengerti tentang kegiatan kita Bapak Ibu sekalian. Itu dari pembuka saya dulu Bapak Ibu. Untuk berikutnya Bapak Ibu, saya akan memaparkan beberapa slideshow tentang kegiatan kita yang kita rencanakan. Karena alhamdulillah pada beberapa hari lagi, mungkin tinggal 1 minggu, beberapa hari lagi kita sudah menyelesaikan kegiatan PLP kita. PLP kita berakhir di tanggal 30 November ini. Jadi kita sudah hampir menyelesaikan kegiatan kita dan kita masih ada beberapa tugas tanggapan kita untuk menyelesaikan beban kita mungkin dengan menyelesaikan laporan di LMS kita. Untuk itu Bapak Ibu izin saya
share sedikit PPT saya mengenai penyamaan persepsi ini. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini kita melaksanakan penyamaan persepsi tentang penilaian PLP-MBKM. Karena pada kegiatan kita mesti harus juga memahami beberapa hal, Bapak Ibu. Karena ada teman-teman kita, pertama kemarin sudah selesai mengerjakan ujian PLP, menganggap sudah selesai kerjanya. Namun kita masih banyak memerlukan bantuan Bapak Ibu bersama untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa kita. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang kita diskusikan dari awal-awal kemarin pada waktu program MBKM, program kita adalah program PLP MBKM Bapak Ibu, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas. Yang menjadi mitra kita adalah guru-guru yang ada di tingkat sekolah dasar menengah atas. Kemudian juga program PLP kita ini juga bertujuan untuk mencapai IQ kita di Prodi dan IQ kita masing-masing sebagai dosen kita, penanggung jawab mata kuliah ataupun sebagai DPR kita. Dan juga sebagai aktivitas PLP MBKM dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan setara dengan 10 SKS. Ini yang menjadi dasar kita Bapak Ibu, bahwasanya kita harus memberikan mahasiswa nilai setara 10 SKS ini Bapak Ibu. Makanya kembali kita ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar kita bisa membantu FKIP, membantu kita bersama dalam menyelesaikan kegiatan PLP ini, PLP MBKM ini. Bapak Ibu, ini yang penting sekali mungkin yang kita bicarakan. Pertama, untuk kegiatan time dan kita, Bapak Ibu, sesuai dengan edaran yang telah diberikan oleh Prodi, oleh Fakultas, bahwasanya Minggu Tenang itu mulai dari 2 Desember sampai 6 Desember. Kemudian ujian akhir semester itu dimulai 9 Desember sampai 20 Desember. Kemudian tambah lagi penginputan nilai kita mulai dari 9 Desember sampai 31 Desember. Ini bersamaan dengan program berakhirnya program PLP MBKM ini, kita juga mulai untuk ditambah kerja kita untuk menyelesaikan ujian semester di prodi kita masing-masing. Dan demikian memang Bapak Ibu harapan kami dari PLP dapat membantu menyelesaikan kegiatan kita dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa kita. Itu yang kita laksanakan. Kemudian mudah-mudahan di tanggal 30 November ini semua sudah selesai dan juga sudah ada dari sebagian kita yang sudah menyelesaikan kegiatannya dan juga sudah bahkan sudah selesai menjemput mahasiswa kita PLP kita kemarin. Yang banyak kemarin mereka menjemput di tanggal 26 karena mahasiswa pada banyak ingin pulang kampung, ingin menyoblos katanya. Jadi mereka izin menjemput di tanggal 26 kemarin. Tapi nggak apa-apa karena di sini sudah rentang waktu kita untuk penjemputan kita, mahasiswa kita. Bapak Ibu, itu untuk timeline kita. Kemudian waktu ujian yang telah kita rentangkan kemarin itu kan mulai dari 18 November sampai 30 November dan masih ada waktu kita sampai hari Kamis dan Jumat besok. Dan kalau seandainya juga masih ada yang belum, Bapak Ibu, silakan saja mungkin konfirmasikan kepada sekolahnya untuk menyelesaikan mungkin di akhir Desember nanti. Sebab ada sebagian dosen kita yang ingin menonton video saja, tidak menampilkan, tidak datang ke sekolah. Sebetulnya harapan kita ingin menghargai sekolah, kalau bisa kita mendatangi sekolah itu aja Bapak Ibu. Kemudian tentang penjemputan dilaksanakan mulai dari 25 November sampai ke 7 Desember Bapak Ibu. Bagi yang sudah ada selesai berarti nggak ada masalah lagi, tinggal kita menyelesaikan di dalam LMS saja. Kemudian tentang penilaian oleh DPL melalui LMS itu sudah ada yang menyelesaikan. Kita beri Bapak Ibu batas kita sampai 14 Desember nanti. Jadi masih ada sekitar 16 hari lagi untuk mengolah nilai yang ada di LMS. Bagaimana teman-teman kita yang masih menanyakan, saya belum masuk LMS. Nah, nanti kita akan perdalam lagi nanti bersama Pak Dede sebagai tim pengembang kita dari LMS kita. Bapak Ibu,
Kemudian kami nanti Bapak Ibu akan melaksanakan pengolahan nilai oleh UPLP dengan tim MBKM Bapak Ibu. Dan pada hari ini juga, pada kegiatan ini juga, kita juga mengundang PJ MBKM masing-masing Pak Prodi untuk bekerjasama untuk mengolah nilai ini Bapak Ibu. Sebab yang kegiatan PLP MBKM kita ini jumlah mahasiswa cukup banyak, 1.108 orang. Jadi memang nanti dari tim PLP dan tim dari MBKM akan bekerja keras Bapak Ibu mulai dari tanggal 16 sampai 31 sampai nanti mengeprint setiap mahasiswa untuk diinputkan nilainya dan ditantangani oleh wakil dekan nilai mereka, baru nanti diakui sebagai nilai MBKM. Ini memang betul Bapak Ibu kita harapkan semua sehingga nanti setelah tanggal 14 semua kita sudah selesai untuk mengolah nilai kita. Kemudian Bapak Ibu juga biasanya masih masuk dalam pengolahan kegiatan kita dalam LMS. Seperti biasa Bapak Ibu, kita masuk ke websitenya, bagi yang belum ya Bapak Ibu ya. Masuk ke FPLP, FK Undi SID, kemudian kita masukkan NIDN kita, kemudian kita masukkan password. Bagi yang belum pernah membuka LMS, Bapak Ibu, akunnya Bapak Ibu sudah kami buatkan semua. Namun jika ada kendala lagi nanti, mungkin silakan konfirmasi lagi ke kami atau konfirmasi ke prodinya untuk kita verifikasi akunnya. Untuk password yang pertama itu Bapak Ibu kita buat ABC kita semua ABC 123 bagi yang belum pernah membuka. Namun jika sudah membuka, jika lupa, nanti kita akan coba konfirmasi, kita refresh lagi passwordnya, kita buka password baru. Silakan Bapak Ibu nanti konfirmasi kepada kami. Namun untuk NIDN tetap kita gunakan, untuk username-nya tetap kita masukkan NIDN kita Bapak Ibu. Itu yang untuk kita yang kita laksanakan di LMS kita. Kemudian banyak juga teman-teman kita dari dosen-dosen kita menanyakan ribet banyak yang diselesaikan, yang dikerjakan Bapak Ibu. Nah, di sini dalam penilaian kita semuanya ada 12 poin penilaian yang kita masukkan. Cuman 12 poin. Kemudian penilaiannya pun kita cuma mengisikan nilai poin akhir. Kita tidak buatkan lagi rubrik-rubriknya. Saya yakin pada Bapak Ibu semua sudah mampu untuk merekap ataupun mendefinisikan bagaimana penilaian dari mahasiswa kita masing-masing kita. Jadi kami hanya menyediakan nilai poin akhir saja. Contoh kalau seandainya nilai 70 langsung diisi di standar yang kita berikan. Jadi ada 12 poin yang akan Bapak Ibu masukkan. Pertama itu ada di tugas 1.1, tugas observasi 8 standar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti di LMS-nya ada yang tanda bintang seperti ini. Itu yang ada poin penilaiannya, yang lain nggak ada penilaiannya. Jadi jika tidak ada penilaiannya, Bapak Ibu tidak usah menilai. Ini sebagai bentuk tugas yang akan Bapak Ibu buat nantinya. Kemudian ada tugas 1.3, itu laporan kegiatan partisipatif. Di sini laporan kegiatan partisipatif ini adalah laporan luaran dari mata kuliah MBKM yang mereka kerjakan. Bapak Ibu bisa melihat apa kegiatan yang telah mereka lakukan dan bagaimana perkembangan dari mata kuliah yang mereka kejar. Begitu juga dengan laporan kegiatan partisipatif 2. Kemudian ada yang 2.1, pengumpulan laporan identifikasi masalah pelaksanaan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat laporannya, mereka mengidentifikasi masalah tentang masalah pembelajaran yang mereka terapkan. Kemudian 3.1 itu pengumpulan tugas dan perangkat pembelajaran. Tugas perangkat pembelajarannya Bapak Ibu bisa lihat nanti di tugas 3.1, Bapak Ibu bisa nilai di sana RPP-nya. Kalau kita di PPG kan juga ada seperti itu kan, Bapak Ibu boleh lihat di sana nanti di pengumpulan tugas perangkat pembelajaran mereka. Semua tugasnya yang mereka kumpulkan di LMS berbentuk adalah link Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan buka linknya nanti, mereka masukkan di dalam Google Drive mereka. Begitu juga dengan tugas 3.2, itu ada pengumpulan tugas video simulasi mengajar. Itu 10 menit, mereka juga unggah
ada yang mengunggahnya di media sosial, di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau mereka sudah mengirimkan linknya di YouTube, nanti bisa langsung buka di LMS kita. Namun jika tidak, jika mereka mengirimkannya di apa namanya di draft, Bapak Ibu akan diminta untuk membukanya di Google Drive masing-masing. Nah, dan jika seandainya ada mahasiswa yang belum bisa dibuka linknya, mungkin Bapak Ibu bisa meminta kepada mahasiswa atau bimbingan Bapak Ibu ataupun mahasiswa bimbingan Bapak Ibu untuk bisa memberikan akses untuk dinilai. Kemudian tugas 3.3 itu pengulangan perangkat pembelajaran ujian praktek mengajar. Ini yang ujian praktek mengajar Bapak Ibu, yang ujian RPP mereka ujian. Kemudian berikutnya ada laporan kegiatan partisipatif yang ketiga. Ini progres dari luaran mata kuliahnya juga yang kita isikan dalam kegiatan PLP-MBKM-nya. Kemudian ada 4.1, di sini adalah laporan kegiatan PLP-nya Bapak Ibu. Di sini laporan PLP-nya kita kejar di sini. Jadi ada yang menanyakan kepada kami, Pak, apakah kami membuatkan apa namanya artikel. Untuk artikel Bapak Ibu tidak berada di laporan PLP, tapi berada pada luaran mata kuliah yang ada di tingkatan kita. Jika Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk memberikan penilaian untuk mata kuliah luaran mata kuliahnya, silakan saja nanti dimasukkan ke mana untuk mata kuliah mana gitu. Itu yang kita jadikan sebagai luaran mata kuliah mereka. Yang untuk MBKM-nya, yang 10 SKS tadi itu, PLP 4, kemudian luaran mata kuliah. Kalau seandainya mereka mengambil konversi untuk dua SKS semuanya, berarti hilang Manan. Lanjut Ada Pak kok Jus. suara Pak. Lanjut, cuman Nah, mungkin di Pak Nom mungkin hilang sinyal kali enggak. oh ya, hilang sinyal. Oke Pak Ju. Oke, Pak. Dengar, Pak Ju. Dengar ya. Baik. Itu Bapak Ibu untuk luaran kita. Dan berikutnya kita masuk ke teknisnya Bapak Ibu. Ke teknisnya nanti kita minta Pak Dede dan Pak Edi sebagai tim pengembang dari LMS kita. Mungkin itu dulu dari saya, Bapak Ibu. Nanti akan kita lanjutkan mungkin dengan diskusinya setelah kita selesaikan di pemaparan dari Pak Dede nantinya. Itu dari saya, Pak Silvi. Baik, terima kasih Bapak Zulfiadi selaku Ketua UPLP FKIP Universitas Riau. Berikutnya penjelasan secara teknis bagaimana penilaian PLP MBKM tahun 2024 yang akan dipaparkan oleh tim pengembang LMS UPLP FKIP Universitas Riau, yaitu Bapak Dede Permana. Kepada Bapak Dede dipersilakan Pak. Hilang Pak Dedenya ya. Cek, oke. Baik, terima kasih Pak Juf, Bu Silvi, dan Bapak Ibu sekalian. Izin saya memberikan sedikit gambaran mungkin ya, bagaimana teknis dari penilaian pada LMS. Tadi Pak Juf sudah memberikan apa saja yang perlu diberikan feedback ya oleh DPL di akun LMS. Saya izin share screen. Bentar. Ya, Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu bisa login, ini sebenarnya simpelnya ya, gampangnya biar kita tidak repot mencari aktivitas apa saja yang perlu dinilai. Bapak Ibu ketika sudah login, pilih My Course nanti. Di sini pastikan ada banyak course. Bentar, saya ada terhalang oleh ini. Nah, ini kan ada dashboard, home, My Course. Kalau di dashboard ini
Ya, oke. Nah, kalau ke My Course ya, karena kalau My Course ini nanti akan muncul hanya kelas yang Bapak Ibu terlibat gitu. Nah, ini sesuai dengan prodi masing-masing. Kebetulan saya dari PGSD, jadi di sini PGSD dan diklik kemudian akan masuk ke halaman isiannya ya, isian dari LMS. Ya, sebenarnya kalau mau dibaca satu persatu, dicari aktivitasnya, itu silahkan. Ya, misalkan observasi assignment 1.1 yang tadi Pak Juf sampaikan, tugas observasi 8 standar. Nah, ini kan perlu berikan feedback oleh kita. Nah, bisa dicari 1.1 ini di mana kegiatannya. Ini kan 1.3. 1.1 berarti, nah ini ya. Nah, ini ada tugas. Jadi bisa diklik satu persatu, buka klik ininya. Nah, nanti diberikan grade di sini ya. Nah, diberikan grade. Nah, ini tinggal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Juf, ini wajar ada seperti ini ya. Karena mereka ini tidak memasukkan file di LMS PLP karena mereka keterbatasan bandwidth dan juga space di web Unri. Jadi kami kemarin mengharapkan mahasiswa itu tidak mengupload file. Kalau mengupload file nanti akan berat. Jadi mahasiswa itu mengunggahnya adalah link ya, link Google Drive yang mahasiswa sudah berikan akses terbuka. Nah, ini contoh mahasiswa bimbingan saya, Mega Julia misalkan. Nah, ini diokekan saja kalau ada muncul seperti ini. Nah, ini ada link drive-nya nih. Nah, link drive-nya diklik saja. Kalau bisa dikliknya jangan klik ya, tapi open open in new tab ya, open link in new tab gitu kan. Nah, nanti terbuka. Nah, inilah laporan mereka gitu kan. Ini laporan mereka dibaca, dicermati. Ya, saya yakinlah kalau soal ini Bapak Ibu sudah lebih ahli dari saya dan kita berikan nilai gitu kan. Nilainya berapa? Maksimal 100 grade-nya. Dan memang tidak ada rubrik dan apapun karena memang kita sudah percaya Bapak Ibu sudah pandai menentukan grade atau nilai dari mahasiswa ya. Nah, begitu. Jadi ini masing-masing tugas itu sudah ada nilainya ya, ya sudah ada grade-nya gitu kan. Nah, untuk memudahkan sebenarnya Bapak Ibu ada tanda yang kami berikan dalam aktivitas yang perlu Bapak Ibu berikan feedback angka atau feedback nilai ya. Eh, apa tandanya? Tandanya adalah tanda bintang ya. Nah, ini contoh tugas observasi tugas observasi 8 standar 1.1. Ini kan ada tanda bintangnya nih. Ya. Yang ada tanda bintangnya ini artinya perlu diberikan feedback dalam bentuk nilai oleh Bapak Ibu. Nah, ini tugas 1.1 diklik yang tadi ya, tinggal berikan grade. Ini kan saya ada 3 bimbingan, mahasiswa saya ada 3. Nah, ini berarti ada tiga-tiganya. Sudah submit 3 orang, need grading memerlukan penilaian 3 orang. Ini samalah seperti di PPG ya, LMS-nya. Kemudian juga lanjutkan ke apa aktivitas berikutnya. 1.1 sudah tadi, 1.2 tidak perlu. Nah, 1.3. Nah, ada laporan kegiatan partisipatif. Nah, ini klik lagi, ada 3 orang lagi. Nah, ini seperti tadi ya. Diklik grade-nya. Nah, ini ada nanti satu persatu gitu kan. eh ini wajar seperti ini sekali lagi wajar ada muncul seperti ini bukan error karena memang tidak dimasukkan file PDF ataupun Word-nya. Nah, Bapak Ibu menilai dari link drive ini. Klik kanan, open link in new tab, dan juga nanti akan muncul di tab sebelahnya. Sebentar, saya terhalang lagi. Ya, akan muncul di tab sebelahnya. Nah, ini tugasnya. Nah, ini bagaimana lembar kegiatan partisipatif mahasiswa yang diisi oleh guru PAMO. Nah, diberikan grade berapa? Maksimal 100. Jika perlu feedback ataupun komentar, silakan berikan komentarnya apa, gitu kan. Dan simpan. Save change dan save. Kalau yang ini save change, disimpan. Kalau ini save untuk melihat nilai mahasiswa yang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu klik save and show next, nanti akan beralih ke mahasiswa berikutnya. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Ini nanti
IIF Jakwan misalkan. Nah, ini baca lagi, beri nilai lagi seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh ya penilaian. Ini nanti bisa di reset kok. Misalkan saya berikan nilai IIF ini 86 misalkan. Nah, save and show. Nah, lanjut. Ini punyanya Nabilah. Ini misal ya, nanti saya riset juga kok. Eh, Contoh misalkan ini 85 misalkan. Nah, nanti akan terlihat yang sudah ternilai dan belum diberikan nilai ketika Bapak Ibu kembali ke halaman depan. Nah, di sini sudah jelas kalau kita refresh. Nah, ini submittednya 3, need gradingnya tinggal 1. Berarti saya tadi baru menilai 2 orang, gitu kan. Harusnya kan 3, ini need gradingnya 0 harusnya. Pastikan need gradingnya jumlahnya 0 ya. Kalau 0 artinya sudah dinilai semua. Nah, itu terus-menerus sampai eh, semuanya sudah selesai, sampai semuanya sudah diberikan nilai. Nah, jadi tinggal selanjutnya sampai selesai gitu kan. Ini kan sampai bawah ada, pastikan aja, soroti aja yang tandanya bintang gitu kan. Nah, ke bawah cari yang tandanya bintang. Oh, ini ada bintang lagi gitu kan. Kemudian ada di bawahnya lagi yang bintang. Nah, ini bintang lagi gitu kan. Yang diberikan tanda bintang aja itu yang perlu diberikan feedback oleh DPL. Nah, semua terus sampai nanti di bagian konversi ya, luaran mata kuliah maksud saya sebagai konversi ya. Di ini mata kuliah 1 ada bintangnya, mata kuliah 2 ada bintangnya dan seterusnya. Nah, ini semua mengulang atau penilaiannya mirip lah, sama seperti yang tadi saya berikan contoh. Nah, kemudian untuk melihat rekap, Bapak Ibu bisa mengklik menu grade di atas. Nah, ini melihat rekap. Nah, ini rekapnya, misalkan ini ada 3 mahasiswa bimbingan saya. Kalau ke samping ini ada rekapnya. Dia apa namanya logbook ini tidak perlu diisi. Nah, laporan kegiatan. Tadi kan saya baru menilai 2 orang, ini 1 belum ada gitu kan. Nah, ini jadi nanti nilai-nilai Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu berikan nilai akan masuk ke sini gitu kan. Unggah RPP, nah ini mahasiswanya belum dinilai unggah RPP-nya gitu kan. Dan seterusnya sampai nanti di akhir itu ada course totalnya, skor rata-ratanya. Nah, mungkin nanti selanjutnya UPLP akan meminta berapa skor rata-rata mahasiswa. Mungkin meminta dari Bapak Ibu atau nanti kalau memungkinkan bisa menarik angka nilainya langsung kita tarik angka keseluruhan ya. Ya. Begitu kira-kira dari saya. Nanti biar bagi yang kurang jelas boleh diadakan diskusi saja Pak Juf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede, paparan secara teknis penilaian PLTM BKM tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sesi akhir kita langsung saja masuk sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand atau angkat tangannya, atau dengan mengetik di pesan Zoom kita. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin sembari menunggu dari Bapak Ibu lainnya, ini ada pertanyaan di pesan Bapak Ibu dari Ibu Naila Fauza, yaitu saya tidak bisa login mengapa menggunakan NIDN dan password ABC 123. Bagaimana solusinya, Pak Dede? Mungkin bisa dibantu jawab terlebih dahulu. Baik. Pak Dede jawab, saya jawab. Ya, Pak Juf aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Naila. Untuk login, mungkin ada kendala mungkin Bu Naila dalam pengisian username passwordnya. Jika ada kendala, Bu Naila boleh japri saya ataupun langsung boleh ke PLP. Nanti akan kita reset passwordnya. Nanti akan kita reset passwordnya dan mudah-mudahan bisa langsung dipakai langsung. Itu Bu Naila ya. Boleh japri saya atau nanti ke PLP. Itulah Bu Naila.
Itu Bu Silvi. Terima kasih Pak Zuf. Cukup jelas ya Ibu Naila. Baik, pertanyaan berikutnya boleh Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Ya kalau Pak Elvis lah hafal ya Pak Elvis. Sepertinya iya. Baik, Ya Pak Elvis. apa saya mau nanya, Bu? Ibu Ini, Mitri, baik silakan Ibu. ya, saya mau nanya ini, kan ujian, setelah ujian kan kita ngisi format nilai ujian. Berarti yang memasukkan ke ini, ke draftnya ya, atau ke ini, untuk masukkan nilai yang sudah ada itu dosen atau mahasiswa? Baik, terima kasih Bu Mitri. Pak Zuf, ini Ya, ada pertanyaan dari Ibu Mitri. Form yang sudah diisi oleh DPL sewaktu ujian praktik PLP, apakah DPL yang mengunggah atau mahasiswa? Mungkin bisa jawab, Oke. Pak. Ya, makasih Bu Mit. ya, Untuk nilai yang kita nilai waktu tur kemarin Bu Mit, itu kan ada dua nilainya dari Pamong dan nilai DPL. Nah, nilai ya. Pamong silakan Bu Mit minta saja di Pamongnya. Kemudian kita langsung kita mintakan sama DPL-nya langsung menginputkan nilai akhir saja. Formatnya nggak perlu lagi diinputkan Bu. Langsung memberi Oh, nilai format akhir nggak untuk perlu. ujian. Nah, nggak perlu lagi Bu. Langsung aja memberi nilai akhir aja Bu. Di Oh, 3.3 Ibu. oh ya, berarti Di tidak tiga. perlu langsung diisi aja. Yang nilai dari Pamong? Nilai Pamong sama Bu, Ibu jumlahkan aja Bu. Berapa jumlah nilai Ibu dengan nilai Pamong, Ibu bagi dua saja, kemudian langsung Ibu masukkan ke LMS Ibu, ke nilai akhir saja. Ya Bu Mei, putuskan. Baik, Namanya jelas Pak ya Jun, Ibu lanjut. Mitri. Ya, Bapak Supriusman. Iya, Baik, silakan Pak. nilainya kan ada dua itu dari Pamong dan dari DPL, ya kan? Nah, Nah, apakah bobotnya sama atau memang berbeda atau gimana gitu? Kalau sama berarti kan bagi dua gitu. Saya lihat di buku panduan itu kan ada 40 dengan berapa persen itu. 40-60 Pak. Iya, yang mana maksudnya itu? Oke. Langsung aja Pak Bu Selvi ya. Ya, baik, langsung saja Pak. Baik, terima kasih Pak Supri. Ya, Eh, Sebetulnya dalam penilaian kita kan memang 40-60 Pak Supri Usman, tapi memang kita serahkanlah kepada Bapak Ibu DPL yang lebih ahli tentang ini. Mungkin kita tidak tidak akan mentolerir lagi tidak memberikan apa namanya? Kami serahkanlah kepada Bapak Ibu langsung lah. Soalnya kan nilai itu kan Bapak Ibu sendiri yang lebih paham kan. Kalau Bapak ingin membagi dua seperti yang saya bilang sama Bu tadi, oke juga Pak. Kalau seandainya Bapak bagi 40-60 juga nggak masalah Pak. Yang penting nilai mahasiswa kita kan tidak begitu kita eh, rugikan gitu. Itu ya Pak Supri. oh jadi boleh bagi dua ya? Boleh. Ya, oke. Ya Pak Itu Saska. nanti dimasukkan nilainya di mana itu Pak? Nilai apa kita itu? Saya lihat di apa nih tidak ada nih 1 sampai 12 nih. Nilai ujiannya Pak. Nilai Ya, ujiannya di 3.3 Pak. di 3.3. oh 3.3 ya. Oh ini Heeh. titik satu semuanya. 3.3. Pengumpulan perangkat 3.3. pembelajaran itu ya. Iya. Oh oke oke. Oke. Makasih. Iya Pak Supri. Iya Pak Saska. Baik, Prof. Jaska tadi Prof. bertanya ya, Prof. Maaf, bukan. Oh salah bukan. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi mungkin Bu ya. Ya, boleh Bapak Supriusman, silakan Tadi Pak. kan banyak yang dinilai itu kan. Ada sampai katakanlah sampai 9 ya. Nanti keluar nilai rata-rata itu kan. Kalau umpamanya tidak terisi semua mahasiswa, itu memang dibagi sebanyak yang dinilai itu atau memang yang ada saja gitu. Umpamanya 5 yang muncul dibagi 5 gitu. Kalau umpamanya 8 yang muncul berarti dibagi 8 gitu. Bagaimana itu? Bisa saja nanti Baik, semua mahasiswa itu atau ada mahasiswa yang tidak mengumpulkan semuanya. Jadi tidak bisa dinilai kan?
Kalau mamanya 7 tagihannya, kemudian dikerjakan 5, apakah nanti dibagi 5 atau dibagi 7 gitu? Rata-ratanya itu. Saya lihat Oke. tadi kan ada tuh semuanya itu grades itu kan? Ya. Oke, izin Pak. Langsung Pak Silvi. Iya, iya, iya. Yes, Makasih. silakan Pak Ibu. Untuk penilaian kita tetap sama, Pak. Tetap kita gunakan poin tentang rata-rata kita itu. Dari 12 item penilaian kita, ada 3 yang tidak kita nilai. Ada 3 yang tidak kita nilai. Berarti ada 9 itu, Pak. Kita Oke. akan bagi 9 nanti, Pak, nilainya, Pak. Ada bagi 9. Kalau Nah, nanti masuk 7, berarti dia tetap bagi 9 ya? bagi 9 nanti dia, Pak. Ya, Sebab berarti kita kan yang berbeda itu kan di PLP MBKM-nya, Pak. MBKM itu luarannya kan ada 3 luar tadi kan. Mata kuliah 1, mata kuliah 2, dan mata kuliah 3. Dan mata kuliah akhir untuk 3 mata kuliah akhir ini adalah nilai yang akan kita masukkan ke MBKM nanti, Pak. Kalau untuk PLP-nya kita bagi 9 nanti, Pak. Nah, kita kan memasukkan nilai aja. Secara otomatis kan yang membagi kan sistem itu kan? Iya, betul. Oke, oke. Terima Dia kasih, Pak. akan membagi 9 nanti dia, Pak. Iya, maksudnya kan sistem sudah membagi itu kan? Iya, betul, betul. Dan Oke. otomatis dia ya Pak. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Supri. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Salam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Maria. Silakan, Prof. Oh ya, terima kasih. Saya udah buka EPLP-nya itu. Tadi kata Pak Ketua, yang tanda bintang itu yang kita nilai kan, kita Ya. isi. Nah, yang bagian 33 itu kan pengumpulan perangkat pembelajaran ujian praktik mengajar. Ini tidak ada saya lihat bintangnya, apa memang begitu, Pak? Ya, Ibu prodi apa, Bu? Oh, sorry, Prof. Kimia. Kimia. Mungkin cek lagi mungkin Pak Dede. Nanti kayaknya ada yang belum terbintang ya, Pak Dede ya. Tuh. Soalnya banyak yang belum berbintang saya lihat kan. Nanti, Bu. Oh Dia iya, yang Oh, 3 tuh berbintang tuh, Bu. harusnya kan Ah, berbintang kan? iya, iya. Nah, Nanti kami cek lagi lah, Bu. oh, Terima oke kasih, oke. Prof. Iya, makasih. Yuk, Nanti belum Assalamualaikum. diingatkan. Ya. ya. Lupa terpijit Terima bintang kasih, ya. Prof. Oh, ya. Betul kasih Oke bintang. oke. Makasih. Ya, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Bapak, ini ada titipan pertanyaan, Pak Jo. Pak, tadi penjelasan Pak Dede ada tugas mata kuliah konversi, dan itu kan dinilai oleh dosen pengampu ya, Pak. Nah, ini seperti apa? Apakah di akun DPL atau seperti apa penginputan penilaiannya? Ini pertanyaannya, Pak. Gimana, Bu Silvi? Tadi kan di akhir ada nilai konversi mata kuliah yang di luaran itu ya, Pak. Iya. Nah, sementara itu kan yang memberi tugas adalah dosen pengampu mata kuliah. Sementara untuk akses di sini kan sebagai DPL, Pak. Iya, betul. Nah, itu seperti apa, Pak? Ini banyak yang bertanya kepada saya terkait ini, Ya, Pak. baik, baik. Makasih. Iya, Bapak Ibu. Memang dalam apa namanya dalam praktiknya memang ada sebagian prodi itu yang memberikan tugas untuk MBKM itu diberikan oleh dosen pengampu mata kuliahnya, bukan DPL-nya ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu untuk memasukkan nilainya, Bapak Ibu mohon bantuannya meminta kepada dosen pengampu mata kuliah untuk memasukkan nilainya ke PLP MBKM ini Bapak Ibu ke dalam LMS ini. Karena yang punya wewenang, yang punya hak untuk MBKM itu adalah DPL-nya. Semestinya kan yang memberikan tugas itu konfirmasi dengan dosen pengampu mata kuliah untuk memberikan nilai ke MBKM-nya. Mungkin Bapak Ibu, saya mohon juga kepada Bapak Ibu semua, nanti yang menginputkan nilai MBKM-nya ke LMS itu adalah dosen DPL-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa membagikan ke DPL-nya nilai mahasiswa tersebut. Gitu Bapak Ibu.
Sebab kami dari saya dengan Pak Otang sudah diskusi juga mengenai menginputkan nilai untuk mata kuliah yang di MBKM-kan ini. Memang ada sedikit rumit kami Bapak Ibu di dalam arsipan nilai nanti setelah selesai. Kami dari tanggal 14 nanti kan sampai tanggal 30 kami akan mengolah nilai baik dari tim PLP dan tim MBKM akan bekerja menginputkan nilai, mengolah nilai, dan akan mengeprint satu mahasiswa satu lembar nilai. Jadi nanti akan ada 1.180 lembar yang kita print yang akan ditandatangani juga oleh wakil dekan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu agar lancarnya penilaian kita, kami harapkan kepada Bapak Ibu DPL yang akan memasukkan nilai konversinya itu ke LMS kita. Gitu ya Bu Silvia. Jadi kami harapkan dari Bapak Ibu DPL yang menginputkan nilai MBKM-nya ke LMS. Karena kami akan mengolah nilai dari LMS ini. LMS nanti setelah selesai semua menginput nilai, kami akan ekspor semua datanya dan kami konversikan langsung ke sistem di MBKM. Gitu Bapak Ibu, gitu Silpi. Sehingga bisa membantu kami, memudahkan Prodi, memudahkan tim PJ MBKM Prodi untuk mengolah nilai langsung gitu. Jadi nanti setelah di LMS semua sudah kumpul semua di situ. Jadi tidak kita mencari-cari yang lainnya. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi nilai yang di MBKM kan, nilai mata kuliah yang di MBKM kan, kita masukkan ke LMS. Caranya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu DPL bisa memintanya kepada dosen mata kuliah itu, agar mereka bisa masukkan ke LMS kita. Karena kami dengan MBKM akan mengolah nilai dari nilai itu Bapak Ibu, bukan dari nilai mata kuliah lainnya, bukan dari dosen yang lainnya. Itu kira-kira. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa membantu kami untuk nanti menginputkan nilai MBKM-nya ke LMS kita masing-masing. Itu kira-kira Bu Silvi. Terima kasih Pak. Jadi terjawab ya Bapak Ibu keraguan yang ini selama ini terkait perbedaan penilaian apakah DPL atau dosen pengampu. Baik, berikutnya masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada nih Bu Naila kayaknya. Guru Pamong tidak ada Oh iya, akun Guru LMS. Pamong. Iya, izin Bu Silvi. Untuk Iya, Guru Pak. Pamong memang tidak kita berikan akses lagi untuk mengolah LMS Bapak Ibu. LMS hanya diolah oleh DPL. Karena juga kita kan juga dari dosen pembimbing lapangan. Kemudian juga Bapak Ibu karena MBKM ini berupa dengan beberapa poin penilaian juga cukup banyak, maka kemarin kami juga diskusi dengan tim pengembang yang memberikan penilaian semuanya adalah dari DPL. Nah, apa-apa saya nilai Bapak Ibu tadi ada poin-poinnya sudah kita cantumkan tadi. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat laporan-laporan dari mahasiswa yang sudah mereka uploadkan di LMS mereka. Itu Bapak Ibu bisa lihat nanti di sana. Itu kira-kira Bu Silvi. Baik, terima Iya Bu, kasih apa Pak. Bu Naila ya? Sudah terjawab ya Bu Naila. Baik, berikutnya masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada lagi nih Pak Jo. Ada lagi ya? Izin Bu Sylvia, Pak Zub. Oleh Bu Ya, Bu Elfrin. silakan. Ya, Silakan. izin. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Pak Jum, ini mohon maaf off-cam sedang di jalan. Bapak dan Ibu, ada beberapa mahasiswa yang meminta saya untuk memberikan scan hasil penilaian saat mengajar. Mereka ingin mengunggah ke LMS. Nah, ini apakah nilai itu cukup dari dosen saja yang seperti disampaikan Pak Zub tadi, mengakumulasi dari nilai apa dengan Guru Pamong ya dibagi 2, atau mahasiswa juga
juga mengunggah PDF lembar penilaian itu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Baik, Baik, terima terima kasih, Mbak kasih Elvin. Bu Elvin. Silakan Pak Jus terkait Baik, terima kasih, pertanyaan Mbak dari Elvin. Bu Elvin. Memang di awal kemarin kita memang rencanakan kita ingin biar diinputkan ke dalam LMS nilai-nilai semuanya, Mbak Elvin. Tapi karena ada beberapa permintaan dari dosen kita juga, dari DPR kita juga, Pak, kalau bisa jangan gitulah, Pak, katanya. Sebab nanti kan nggak enak pula ketahuan nilai kita oleh mahasiswa. Akhirnya dari kesepakatan kita Bapak Ibu, makanya kita cukup langsung dosen memberikan nilai saja, nggak usah lagi mahasiswa menguploadkan ke LMS lagi nilai mereka itu. Itu ya Berpin. Sehingga nanti nggak apa namanya tidak nggak etis lah kata-kata kawan-kawan itu kan. Jadi mungkin Ya, dari Pamong menyerahkan ke DPL, DPL langsung mengolah nilai akhir seperti ini bilang sama Bu Mit tadi. oke, makasih Bapak, setuju itu Pak. Nah, iya. Ya, Ya soalnya terima nggak enak kasih juga Pak. kan. Iya betul. Ya. Terima kasih Bu Elvin. Baik, terjawab ya Bu Elvin. Berikutnya masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nilai lulus minimalnya itu berapa kita harapkan nih Pak Job? Apakah B? Nggak, biasanya ada juga penentuan ya, minimal kalau dia lulus apa nilainya B gitu. Apa memang begitu atau bagaimana? Iya. Sama Pak, sama Pak. Minimal kita B dulu Pak. Oh Untuk gitu nilai ya. kita. Nah, Paling rendah B ya. iya Itu Pak Supri. baru dia dianggap dia udah lulus ya. Iya. Kalau untuk MBKM-nya sama ya Pak, seperti biasa ya Pak Supri Usman. Cuman saya bingung dengan apa tadi yang apa namanya MBKM itu. Nah, eh kita kan kadang apakah tidak korpro aja yang merupakan, jadi korpro yang ngasih tahu sama kita nilai dari apa namanya yang iya. dikonversi itu. Oh, Prodi dari masing-masing prodi gitu. masing prodi ya Pak ya. Nah, jadi dia yang ngasih sama kita ke DPL gitu. Kalau kita nanti semuanya minta nanti kan bingung juga nanti. Oh gitu. Iya, Oke. jadi satu apa deh satu pintu gitu. Itu ya Pak ya. Ah, ah. Oke. Mungkin lebih baik seperti itu juga Pak Supri. Maka artinya nanti dosen penanggung jawab mata kuliah memberikan ke prodi ya Pak ya. Nanti prodi akan menyerahkan ke Ke masing-masing DPL, DPL. DPL ya Pak ya. Nah, jadi Itu nanti mungkin lebih baik juga Pak. Atau ya. juga mungkin Pak kalau seandainya ada PJ MBKM-nya yang memberikan ke DPL juga lebih bagus mungkin Pak. Saya rasa setiap prodi punya BJ itu kan untuk Iya punya Pak, konversi punya itu. Pak, Nah, makanya punya Pak. maunya lewat situ aja. Nggak mungkin lah DPL mau apa. Kita pun nggak tahu juga kan siapa yang diitukan gitu. Iya boleh Pak, boleh Pak. Namun yang memasukkan ke LMS-nya tetap Iya, tetap dosen DPL ya Pak. dosen DPL gitu. Ah, Cuman kita iya. menerima gitu. Kita mengingatkan aja pro kita. Ini Betul Pak. mahasiswa saya ada sekian. Ini Hmm, konversinya kemarin sesuai dengan KRS ditulis tuh kan. ya, baik, iya Pak. Oke, lebih baik seperti itu ya Pak. Iya, Nanti iya. kita Karena minta nanti prodi semuanya untuk lebih apa menyebarkan ya Pak. satu-satu ya. Baik, terima kasih Pak Supriusman mengingatkan kita juga Pak. Oke, yang penting Bapak Ibu mungkin kita kita Satu lagi Pak, ini terakhir mungkin ya. iya Pak Tentang Supri. apa? Surat tugas atau surat kita. Kan kita ya ada yang ikut apa namanya langsung melihat langsung ujian praktek Iya, mahasiswa itu kan. SPD ya Cuman Pak. ya SWPD itu. Cuman saya lihat itu kan kadang kan mahasiswa nulis kan. Iya. Saya itu kan mahasiswa ditulisnya sih itu penyelenggara itu nama dia sendiri kan. Jadi mungkin untuk yang akan datang kalau memang bukan itu maksudnya, mungkin nama DPL aja ditulis itu. Jadi tidak akan salah pemahaman lagi. Karena penyelenggara mungkin maksud dia mungkin dia yang ujian gitu kan. Nah, jadi saya udah dapat tanda tangan semuanya. Ternyata mahasiswa tulis nama dia semuanya kan. Ada saya disuruh lagi minta tanda tangan sama ke sana gitu. Oh Ah, iya. jadi itu satu kan. Heeh. Kemudian nama mahasiswa juga enggak ada di situ. Mungkin apakah ditulis nanti nama dosennya di bawahnya nama mahasiswa yang diuji gitu, sedang ujian itu gitu. Oke. Ya, terima Saya lihat kasih. begitu, jadi salah paham persepsi. Jadi hampir itu saya udah kumpulkan. Ternyata tadi kan Nama mahasiswa itu nama yang mahasiswa nulis pula ya Pak ditulisnya ya. nama dia kan. Saya buat di atas nama saya kan. Enggak Heeh. bisa katanya. Oh, saya minta lagi gitu. Ya, beda mungkin dengan kita hanya melihat video ya kan. Nah, gitu. Heeh. Baik Pak Supri. Ya.
Nanti kita coba kumpulkan lagi Pak, kita rekap lagi nanti yang mengumpulkan. Untuk surat pengantar, surat monitor apa namanya, surat ujian, surat izin apa namanya, surat tugas ujian dan surat tugas penjemputan itu sudah kita buat Pak. Namun belum siap sampai saat sekarang. Kita tunggu dulu Pak. Masih Kan di ini yang ujian Pak, belangkonya iya. itu Oh, tertulis punya nama SPD ya Pak ya. SPPD. penyelenggara, nama penyelenggara kan gitu. Oh iya, itu nama Maunya dosen dari situ DPL-nya maunya Pak. nama DPL maunya. Iya, Ah, nama jadi DPL Pak, betul. penyelenggara seolah-olah itu nama yang ujian gitu. Jadi mahasiswa itu tulis nama dia gitu kan. Ah, Saya juga karena dia udah begitu, Pak. tutup. Hah? Saya juga seperti itu, nama mahasiswa, bukan nama Iya, saya. tadi saya kumpul, ternyata salah katanya kan. Iya, Berarti betul. pemahaman terhadap nama penyelenggara itu yang interpretasinya berbeda-beda gitu. Nanti kami sampaikan lagi lah Pak sama Namanya nama DPL gitu kan, jadi jelas kita tulis itu. Mungkin ditulis NIM-nya, kemudian di bawahnya mungkin nama mahasiswa gitu kan. Karena di sana nggak ada juga nama mahasiswa gitu. Kita bisa aja 3 orang mahasiswanya kan, 3 Iya. mahasiswa. Di Iya. mana mau dituliskan gitu. Baik Itu Pak, Pak nanti sebagai kita masukan perbaiki gitu lagi ya. ke depannya Pak. Ya, oke, makasih Pak Terima ya. kasih Pak Supri Tapi Usman yang atas sudah masukannya, Pak. terjadi nggak apa-apa ya Pak Jub ya. Nanti Kalau kita coba sudah kita perbaiki tertulis dan nanti sudah sama ditanda tangan. Nggak nanti bisa kita coba katanya Bu, perbaiki Bu. karena itu bermasalah direktorat katanya. Ya. Wah, jadi Nanti ulang kita lagi coba Pak. perbaiki sama Iya, mahasiswanya Bu diulang Rini. katanya. Tadi saya dikembalikan lagi Bu, saya disuruh minta, tapi kan kita bisa lewat mahasiswa gitu. Oh, saya enggak tahu itu baru sekarang saya tahu. Dan saya Nanti 8 bisa menelpon orang sama mahasiswa aja semuanya Bu atas Rini. nama mahasiswa. Ini kan untuk Nanti apa kita Bu minta ya? lagi mahasiswa perbaiki ya Bu Rini. Iya Pak. Oke, makasih Bu Rini. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup kayaknya Bu Silvi. Iya. Sudah jam 4. Baik, Bapak Ibu, Mungkin demikian. saya ada. Ya, masih ada penutupan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Silvi. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Memang sekali lagi kami harapkan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat memasukkan nilai ataupun mengentrikan nilai di LMS kita itu paling lambat kita entrikan di tanggal 14 Desember Bapak Ibu. Sebab kami akan bekerja keras lagi untuk menginputkan nilai ke portal dan mengolah nilai di LMS kita dengan MBKM Bapak Ibu. Sebab mengolah di MBKM itu juga cukup berat kerjanya Bapak Ibu. Yang yang PJ berata paham itu sudah dibuat, di print ulang, salah lagi, diulang lagi, cetak lagi. Itu prosesnya lama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu agar bisa membantu kami, membantu Prodi, membantu mahasiswa kita untuk menginputkan nilai paling lambat tanggal 14 Desember. Dan bagi mahasiswa yang belum mengisi, yang belum masih kosong, mungkin bisa kita himbaukan lagi ke grup kita, ke grup DPL kita masing-masing, agar mereka bisa menyelesaikan tugas secepat mungkin. Namun saya juga di grup panitia, di grup mahasiswa, saya juga sudah himbaukan kepada mereka agar segera menyelesaikan luaran tagihan mereka. Sebab kalau terlambat jangan salahkan lagi, sebab sudah ada pengalaman-pengalaman kita, sudah masuk nilainya, tidak bisa kita apa-apakan lagi, terpaksa mereka mengulang di semester tahun depan. Itu masalahnya Bapak Ibu. Dan ada juga yang kasihan, pengalamannya dia sudah ujian akhir, tinggal menunggu ujian akhir, tapi nilai PLP-nya masih tersangkut gara-gara terlambat mengumpulkan nilai. Ini yang mungkin kita ingatkan lagi kepada mahasiswa kita. Tadi juga masih ada yang lapor ke saya gara-gara yang tahun kemarin terlambat mengupload nilai, terlambat mengumpulkan nilai, akhirnya nilai mereka terpaksa tertunda. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita mohon untuk menghimbau kepada mahasiswa kita agar mereka segera menginputkan nilai, memasukkan tugas, dan kita segera memberikan penilaian yang lebih baik. Itu aja dari saya Bu Silvi. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu Prodi, Bapak Ibu DPL, Bapak Ibu jurusan, tim MBKM, tim PJ MBKM, tim dari PLP yang telah bekerjasama untuk menyukseskan kegiatan PLP kita. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian penyamaan persepsi mengenai penilaian PLT MBKM 2024. Artinya dengan demikian berakhir juga kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan selaku tim UPLP atas kehadiran Bapak Ibu Koor Prodi dan dosen DPL semuanya. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Hendri, makasih Pak Hendri, Bu Susda, Bu Miptri, Bu Darmawati. Ya, sama-sama Pak Zulfiadi. Ya. Sama-sama. Ya Pak Elpis, Pak Jo, makasih Pak Pak Elpis. Jo, Ya Pak Pak Jo, Elpis. ini tadi sedang bimbing, kini lah nak bertanya lah betul baru nak tanya. Berarti kita udah mulai menilai di LMS ya. Mulai Pak Elpis. Oke, itu aja nak memastikan itu. Berarti kita minta data-data dan nilai itu dari guru Pamong melalui kita ya. Dari guru Pamong ke kita Pak Elpis. Ya, jadi kita yang input nilai di Kita LMS input kan. nilai Pak Belum Elpis. mau. Oke, kesimpulan memastikan itu aja. Siap Pak Elpis. Terima Dah, kasih oke Pak gitu ya. Job. Saya Oke, Potang. keluar Gimana? Pak Job. Oke, Potang, makasih Potang. Ya. Nah, Pantai Cermin kat sini kan. Potang ada tambahan, Potang cerita Potang. Besok. Maju. Ya, cukup lah. Iya. Nanti aja lah kita bicara tambahannya nanti kita hati ke hati. Ya Pak Henry. Ya, jadi gini, format nilai itu ada dua yang diterima oleh mahasiswa. Yang mana yang berlaku? Format yang mana, Ada- Pak Hendri? Format nilai manual untuk guru dosen dari guru Pamong itu dua. Ada Satu dua. Pak, yang kita kirim di LMS Pak. Oh, yang benar LMS saja. Yang di LMS saja kita pakai Pak. Oke. Ya, mahasiswa pun nanya, Pak pun tak tahu. Silakan download di LMS ya Pak. Oke, makasih. Oke, baik Bapak Ibu, izin semuanya saya akan tutup Zoom kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama Pak Ketua.